itu kunci. Dan Mas Raul, kenapa dari Harus Production dan Cinevara merasa perlu mengangkat sosok Kuncen ini dan dibawa ke dalam film? Karena kita tahu Kuncen kan juga urban legend gitu di tiap tempat-tempat sakral di Indonesia. Silakan. Halo, thank you Mas Dias pertanyaannya. Maaf Kak. Boleh berdiri katanya Mas Raul. Oke, siap, Biar siap, terlihat. Kalau Pak Yan yang ngomong, gua harus berdiri. Nurut. Silakan Mas Raul. Oke, sebelumnya teman-teman media terima kasih sudah hadir hari ini di premier film Kuncen Presscon ya. Pertanyaannya tadi soal kenapa kita pilih film Kuncen ya. Ya. Jadi skrip ini tuh kita dapat dari Mas Yose, our director yang kita lagi hadir hopefully. Pas kita baca pertamanya, I didn't know Kuncen itu apa artinya. Tanyalah sama Fadi yang udah dekat banget sama hal-hal permistisan gitu. Iya. Terus dia bilang, Kuncen itu tuh orang yang jaga dunia gaib sama dunia kita. Oh oke, ada ya orang kayak gitu. Terus dia mention, tahu nggak Mbak Marijan? Ya. Oh tahu, itu Kuncen. Oh keren juga ya kalau dibikin film. Nah ini skripnya udah jadi. Coba lu baca gitu. Ya. Pas gue baca, seru nih karena ternyata it's a fun movie. Maksudnya 5 teenager yang ke gunung, ada adventure-nya, drama percintaannya, drama friendship-nya. Jadi sambil kita kasih tahu refresh ke Gen Z, Kuncen itu apa, sambil ada drama-drama yang relate juga lah gitu. Ya sekarang nama persahabatannya juga kental banget di sini ya. Betul. Mas Raul, dan boleh ceritakan sedikit dong gimana akhirnya bisa kepilih jajaran cast yang luar biasa ini, Mas Raul, sedikit ke teman-teman media. Jadi each and everyone sebenarnya casting sih, jadi semuanya casting, and ya mereka pas casting ada something goodnya lah in them. Jadi ya each of them acquired their role from their hard work juga sih. Yes, itu dia. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Mas Rahul. Terima kasih. Nanti kita ke Mas Rahul lagi, tapi kita ke Bang Fadi sekarang. Bang Fadi, tadi pada saat Mas Rahul bertanya tentang Kuncen, akhirnya Bang Fadi juga kita sudah bersama di sini. Tapi sebelum ke Bang Fadi, kita sudah kedatangan sutradara kita. Ini dia, SSP Promo, boleh di depan sini. Silahkan. Baru saja selesai menonton. Ya. Yang paling tua nih. Oke, kita sudah mulai rekam sekarang, sudah ada sutradara kita juga. Tapi kita ke Bang Fadi. Bang Fadi, ini sangat penting yang jadi urban legend juga yang tadi dibilang, tempat-tempat sakral di Indonesia semua punya juru kuncinya. Nah, riset dan lain-lainnya kita pengen tahu pengembangannya berapa lama dan berapa pesan yang ingin disampaikan sebenarnya apa sih melalui film Kuncen ini. Bang Fadi, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat rekan-rekan media. Terima kasih sudah datang, sudah menonton, dan semoga senang ya sama filmnya. Oke, kenapa? Jadi sebenarnya gini, aku dekat banget sama budaya berhubungan sama Kuncen. Ya. Itu di beberapa konten aku juga kita selalu menghargai tugas dari seorang Kuncen. Bahkan sempat berpikir nggak sih pentingnya tugas Kuncen, tapi beliau-beliau ini tuh seperti tidak dianggap gitu. Jadi ada dan tidak ada, tapi penting banget perannya. Ya alhamdulillah sekarang banyak Kuncen-Kuncen yang zaman now itu mulai dihargai, dihormati, dan diketahui lah sama khayal publik bahwa peran mereka ini penting banget. Gitu. Kayak misalnya contoh di production ini, Kuncen ini siapa? Mas Joseph. Karena ketika aku ngeliat talent-talent ini, anak-anak Gen Z semua ini, dan ternyata masuk banget gitu ya tentang Kuncen. Tadi Rahul udah sempat jelasin, karena Rahul juga awalnya nggak ngerti arti Kuncen apa, ketika dia dikasih contoh, oh iya benar gitu. Sampai akhirnya kita ngebedah sedikit, kayak ternyata Kuncen-Kuncen ini banyak loh. Bukan cuma Kuncen gunung, Kuncen laut gitu, Kuncen di kuburan, Kuncen sekolah pun aku macem-macem loh. Kuncen di SMP aku guru bahasa Sunda, bukan kepala sekolah. Kuncen di SMA aku satpam, bukan kepala sekolah, kayak gitu. Peran mereka tuh penting banget gitu untuk menjaga kestabilan. Nah akhirnya ketika membawa konsep Kuncen ini tuh kayak, wah oke, kita membawa urban legend ini lagi untuk mengenalkan lagi bahwa penting loh peran Kuncen ini.
gitu. Dan yang pastinya kan ada sopan santun yang harus dibahas juga gitu kan. Karena kan anak-anak zaman sekarang kayaknya sopan santunnya berkurang ya kan. Contoh kayak salam, zaman saya nih salam sama guru pasti cium tangan gini. Betul. Zaman sekarang udah begini. Nah kayak gitu-gitu yang mungkin wah ini bagus banget nih untuk dibahas gitu mengenai kuncen. Jadi kalau misalnya dilihat dari ceritanya memang cukup kompleks ya. Jadi kita memang nggak menjual keseraman-keseraman doang aja, tapi bagaimana persahabatan mereka yang ternyata nyampe saat ini. Selesai syuting kan sekitar 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun ya lebih dikit lah ya. Sampai sekarang mereka masih bersahabat semuanya. Yes. Gitu dan ya seru aja sih. Nah, kita pengen tahu juga isu sosial kan ini dekat dengan yang tadi Bang Fadi bilang, dekat dengan isu sosial itu kuncen yang ada di tempat-tempat yang sakral untuk di Indonesia. Betul. Keadaan sosial di sana tuh seperti apa sih yang digambarkan dari film ini, Bang Fadi? Oke, jadi intinya gini, kan dari film ini begitu penting ya, ketika tidak ada sosok kuncen di desa tersebut, yang mana itu kan ada di kaki Gunung Merapi gitu ya, parah kan kondisinya. Nah, kuncen di sini tuh berperan untuk menjaga antara dunia yang tidak terlihat dan juga dunia nyata. Nah, ketika kuncen tidak ada, akhirnya chaos si desa tersebut yang berada di gunung. Akhirnya semua bentuk-bentuk jin, iblis, setan semuanya berkeliaran dan akhirnya merasuki seluruh kampung, yang mana di situ dimanfaatkanlah sama dukun jahat. Gitu, karena dia memang punya rencana pengen dukun jahatnya ini tuh mengambil alih bahwa semoga bisa dapat pasien-pasien banyak ke dia gitu. Ya, jadinya salah satunya saya. Semoga ya 5 tahun lagi doakan ya guys. Enggak, astagfirullahaladzim. Kalau kayak gitu soalnya kayak yang benar ke kuncen, bukan ke dukun. Gitu. Jadi ini digambarkan soalnya di sini ya isu sosial yang terjadi. Iya, kenapa saya dapat scene yang itu ya Mas Jusri? Gimana saya jadi jelek ini? Tapi nyata kan? Tapi nyata loh, sampai detik ini 78% orang-orang Jakarta yang bilang, gua nggak percaya ke dukun tuh. Iya, betul. Ada terjadi ya begitu. Faktanya ada. Gitu. Tepuk tangan buat Bang Fadi. Sekarang terima kasih Bang Fadi. Ke Ibu Levi, kita pengen tahu juga Ibu Levi boleh dijelaskan gimana pengembangan ceritanya pada saat itu sampai akhirnya salah satunya menggunakan set langsung di kaki Gunung Merapi. Berarti ini mensupport visi dan misi dari sutradara juga, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Halo semuanya. Halo. Jadi saya termasuk orang yang percaya hal-hal mistis di gunung itu bisa terjadi. Karena memang saya pernah mengalami itu waktu zaman dulu melakukan beberapa pendakian di Sulawesi Utara. Jadi itu beberapa kali terjadi, ada aja kejadian. Nah, pada saat Mas Jose datang dengan ide kuncen, tim kami dan tim Mas Jose pun kita berdiskusi, kita akan memilih gunung yang mana yang mempunyai kesan aura mistis tuh yang akan terasa nyata apabila kita tampilkan di layar lebar, ditonton oleh pemirsa. Nah, setelah melakukan berbagai riset dan ini, akhirnya kami memilih set ini dilakukan di Gunung Merapi. Karena memang seperti yang kita tahu, dan memang Gunung Merapi juga udah terkenal ya dengan aura-aura mistisnya. Dan kami pun mendiskusikan itu agar proses syuting nanti itu berjalan dengan lancar tanpa mengganggu keseimbangan di alam itu, di Gunung Merapi itu sendiri, tanpa mengganggu keseimbangan yang ada di situ, yang di dalam situ gitu. Nah, akhirnya firm, kita pilih set Gunung Merapi gitu. Dan itu akhirnya gimana tantangan pada saat produksi di sana, Bu Dani? Nah, tantangan pada saat produksi di sana mungkin ya itu yang awalnya kami diskusikan, karena kan kita tidak hanya membawa orang ke sana, kita membawa alat, semuanya kita harus diskusikan dan persiapkan dengan baik. Itu belum termasuk dengan misalnya kalau hujan. Nah, itu juga merupakan tantangan sendiri buat kami tim produksi dan terutama buat Mas Jose dan kru. Yes, tapi ini bentuk totalitas dari sebuah produksi benar-benar mengadakan di sana ya. Tepuk tangan dong untuk Ibu Levi. Terima kasih Ibu Levi. Kita ke Ibu Hira Syahila. Ibu Hira ini kan juga menariknya karakter utama di sini kan juga ada isu perempuan yang di bawah. Ada beberapa statement dari pemeran utama kita juga di sini, dari teman-teman persahabatan ini menghadapi permasalahan dan akhirnya menyelesaikan. Kalau dari Ibu Hira sendiri, apa sih yang pengen disampaikan melalui film ini
melalui karakter-karakter yang ada di dalam film. Silahkan. Terima kasih Mas Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media. Gimana tadi sudah nonton? Oke nggak? Oke. Happy ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari film Kuncen ini, selain mungkin dari Mas Yose ya tadi ingin menunjukkan, maksudnya ingin memberitahukan betapa pentingnya sih seperti yang tadi Fadi sudah bicarakan, betapa pentingnya peran seorang Kuncen itu pada saat tidak ada Kuncen, ternyata kestabilan atau keseimbangannya itu berubah semua. Di dalam film ini juga kita banyak menunjukkan tentang persahabatan sekelompok anak muda, para Gen Z, yang akhirnya bersatu menghadapi ketakutan itu gitu ya, menghadapi semua serangan-serangan saat Kuncennya tidak ada. Dan juga di sini yang paling penting adalah peran dari karakter Awindia ya gitu, seorang perempuan yang luar biasa menghadapi, nekat sih sebenarnya lebih tepatnya ya Zel ya gitu ya. Mungkin bukan berani aja gitu, tapi kenekatannya itu, ketakutannya itu berdasarkan dari empati yang dia punya. Temennya hilang nih, pacarnya hilang, sebenarnya bukan empati, mungkin bucin kali nggak sih? Bucin empati. Iya itu juga nih. Bucin kali ya gitu. Tapi salah satunya adalah menggambarkan sosok karakter seorang perempuan dengan keberaniannya menghadapi, mengejar, bukan ambisi ya, sebenarnya lebih ke empati karena pacarnya hilang gitu kan. Terus menghadapi ketakutan-ketakutan itu tapi tetap dengan nekatnya. Mungkin ada gambaran anak muda zaman sekarang gitu nggak sih Zel? Iya. Itu kali ya, jadi sama seperti apa yang kita ini juga di Hearst Production, salah satu hal yang diangkat dari film Kuncen ini adalah keberanian dari sosok karakter utama di film ini. Ibu Hira, terima kasih. Terima kasih. Sudah sedikit jelasnya bahwa benar syutingnya langsung di Gunung Merapi, tapi juga ada set yang langsung di kuburan yang beneran. ini gimana mau saya menjelaskan ke teman-teman cast juga, karena kan tadi yang dibilang juga nih Gen Z dan Urban Legend tampak sudah berjarak. Nah, treatmentnya seperti apa Pak Hussein untuk ke teman-teman cast sehingga bisa segitu mendalaminya karakter-karakter yang mereka dapatkan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama sih memang kalau secara konsep kan tadi juga udah dijelaskan gitu ya, bahwa saya yang sudah melakukan banyak syutingan dan selalu pergi ke gunung, ke laut, ke danau, ke rumah-rumah tertentu gitu, kuburan dan segala macam. Memang selalu ada Kuncen dan kita memang sering berbicara, meminta izin dan segala macam. Di situ memang udah berkali-kali bilang, kadang-kadang kita juga suka nakal, dikasih tahu nggak boleh, harus sudah tabrak aja. Coba ya, kejadian jadi macam-macam gara-gara itu. Jadi kita yang sudah mengalami langsung apa akibatnya ngelawan Kuncen gitu, ngelawan aturan-aturannya Kuncen dan terus menanggung akibatnya lah gitu. Alhamdulillah tidak fatal. Cuman sekarang saya jadi membayangkan apa yang terjadi kalau Kuncen itu tidak ada. Ada satu note lagi yang mungkin saya nggak tahu kalau kebetulan kan udah pada nonton, tapi bahwa ada beberapa tempat gunung atau apa segala macam yang lama-lama kehilangan pamornya. Sedemikian tempat itu menjadi sepi dan Kuncennya pun jadi semakin terpuruk gitu. Nah, ada orang-orang yang ingin membuat tempat tersebut menjadi chaos gitu. Ya. Kemudian menjadi angker, menjadi apa sedemikian, kalau udah angker Indonesia jadi malah berdatangan, meminta ini, meminta itu dan segala macam. Mulailah pesugihan, mulailah segala macam deh, yang mau dendam, mau apa dan kayak gitu. Jadi itulah bagian dari what if 1, what if 2-nya itu. Nah, tadi kalau menyangkut Gen Z, saya memilih dari awal, ini ceritanya bisa saja anak kuliahan, usia kerja, semua sama gitu. Secara cerita sama. Cuma saya satu hal yang saya mau note, emosinya akan berbeda sama sekali. Saya ngotot dari awal, ini harus anak SMA. Castingnya harus anak SMA. Karena apa? Naif, nggak ngertian, terus sotoy ya, gitu. Jadi main tabrak lari aja semua kayak gitu-gitu. Kemudian
nekat gitu. Ya. Beda sama yang SMA, makin tua kita semakin hati-hati, semakin. Nah, kenekatan itu yang kita mau ceritakan gitu. Kenekatan Awindia ini kita mau ceritakan, juga teman-teman yang ikut dan segala macam. Jadi justru sebenarnya memang para Gen Z ini kita tidak menceritakan kepada mereka kedalaman dari cerita ini sendiri. Oke. Biarkan mereka menjadi Gen Z gitu. Jadi ini mereka gitu. Jadi apa yang mereka lakukan itulah potret kita sebenarnya. Ya. Jadi bukan orang-orang yang punya kedalaman dan mengerti oh begini loh Kuncen tuh, oh begini loh kalau kita di daerah, oh begini loh kayak gitu tuh enggak. Jadi justru kita memanfaatkan Gen Z itu tadi gitu. Saya kira sementara. Yes, jadi reaksi spontan dari teman-teman yang memang usia Gen Z ini yang dibutuhkan untuk karakter masing-masing ini. Nah itu menjadi Ya. potret loh kok gitu. Gitu hal-hal seperti itunya yang menjadi potret dari permasalahan ini dihadapi oleh justru orang yang tidak mengerti sama sekali gitu. Bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan yang mungkin masih juga buat kebanyakan ada rahasia Tuhan yang tidak dibukakan oleh untuk semua orang kan gitu. Yeah. Mungkin untuk Kuncen ini dibukakan dan segala macam. Nah, sudahlah tidak mengerti ini, tambah pula buat saya sotoy naif dan apa segala macam. Kompleksitas dari itu yang kita manfaatkan sebagai cerita. Itu dia. Tepuk tangan dong untuk saudara kita. Saya terima kasih. Kita ke jajaran cast. Pertama kita ke Azela Putri. Azela, ini film dengan banyak scene yang intens untuk kamu, adegan-adegan yang menantang juga. Tapi kita pengen tahu dari kamu gimana saat dipercaya mendapatkan karakter Awindia ini. Kita pengen tahu gimana kamu riset, mendalaminya, dan juga berproses untuk karakter ini. Silakan. Halo semuanya. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih sudah meluangkan waktu untuk nonton dan datang ke sini ya. Semoga kalian suka tadi filmnya. Untuk menjawab pertanyaannya sih, aku risetnya on the spot juga. Yeah. Karena apa kata Pak Jose, kita dikasih taunya kayak apa? Dipirit-pirit ya Pak. Dikit-dikit kita Dikit-dikit, ya. selama reading dikit dikasih taunya dikit, tapi aku mencari tahu juga. Ya. Dikit-dikit juga, dan aku cari tahu apa itu Kuncen tuh ada di mana aja, Kuncen bisa ada di mana aja, dan pas kita syuting banyak banget tantangannya. Kita semua ngerasain banget beratnya syuting di keadaan dingin, keadaan takut Di hutan beneran lagi. hutan. Terus juga cuacanya kadang-kadang suka nggak mendukung, kadang hujan lebat, ada angin kenceng, banyak yang bikin syuting harus stop dulu dan nggak ada sinyal. Kita jadinya lebih bonding, tapi justru karena kita ada di posisi itu dan kita belajar selama syuting, ternyata ada makam yang sakral, yang ternyata orang-orang di daerah situ juga bilangnya sakral, tapi kita syuting di situ. Kita ada di situ sampai malam, sampai pagi, kita ngerasain aura-aura yang lumayan menantang ya. Tapi di situ jadinya kita bisa mendorong kita untuk mencari tahu, aku sih bisa ngerasain ya gimana rasanya belajar bareng semuanya untuk kayak kita beneran ngerasain ada di posisi itu, naik gunung beneran gitu. Ya, setelah berproses panjang dengan karakter Awindia, apa yang in real life kamu pelajari sebagai Azela? Iya, yang aku pelajarin itu rasa ingin tahu dan rasa cinta yang besar, ketulusan yang besar bisa mendukung orang untuk empati yang besar sih. Itu dia. Tepuk tangan dong untuk Azela. Thank you Azela. Terima kasih. Kita ke Davina Keramoy. Davina, ini karakter yang tadi kita lihat nih, wah ini ada nih Gen Z logis nih, pengen pulang gitu. Di antara teman-teman yang kekeh gitu. Nah kamu gimana sih Davina berproses untuk karakter ini dan gimana bonding sama teman-teman nge-build chemistry-nya? Silakan Davina. Selamat sore para media, terima kasih sudah datang, sudah menonton film Kuncen, semoga semuanya suka. Untuk membangun chemistry sendiri antara aku sama pemain, sama sutradara, produser dan lain-lain, menurut aku bersyukur banget memiliki partner kerja yang sangat enak untuk diajak kerjasama, karena memang mungkin sebelumnya aku udah kenal sih sama beberapa cast kayak Mika, Fonzi, Cinta, tapi
lo sama Azela dan Tommy memang baru pertama kali di project ini. Tapi lagi-lagi bagi aku untuk membangun chemistry dengan teman-teman itu sangat-sangat tidak ada kendala mungkin. Dan kalau ditanya bondingnya gimana sih? Apa ya, semuanya sih terjadi natural aja gitu loh. Jadi kayak ya seperti Azela bilang tadi, kalau di set gunung nggak ada sinyal, kita main bareng, kita main kartu bareng, kita makan bareng, karena apa ya, emang alhamdulillah sefrekuensi semua juga, cocok. Jadi untuk membangun chemistry itu sangat-sangat tidak suka. Mungkin malah ini kali ya, tantangannya lebih ke gimana kita nahan ketawa aja, saking udah deketnya gitu loh Kak. Kan ada ya kalau udah terlalu nyambung, terlalu ini contohnya nih, udah kayak gini kan gue gak kuat nih ketawa ini. Kayak ada makna-makna di dalam itu gitu loh. Jadi lebih ke susahnya itu sih, saking mungkin bagi aku chemistry-nya kita udah terlalu nyambung, udah terlalu banyak inside jokes gitu. Jadi agak susah nantau ya, tapi bersyukur banget sih bisa bekerja sama-sama teman-teman cast sama para produser, sutradara yang sangat baik hati. Yes, kalau Davina sama Diska karakternya kemiripannya udah berapa banyak sih antara Diska dan Davina Karamo? Kalau di situasi yang sama, apakah seorang Davina mengambil keputusan yang sama dengan apa yang Diska ambil? Sebenarnya mungkin aku juga sangat tim Diska sih. Aku lumayan logis, tapi tidak segalak dan judes Diska ya guys. Diska kan galak banget ya kebetulan. Dan mungkin kalau di posisi itu aku akan menjadi Diska, tetapi mungkin lebih berempati sedikit lah ya. Diska tuh kayaknya terlihat sangat egois banget di film tersebut gitu ya. Karena pasti kan juga adalah teman-teman yang logis banget, dan menurut aku itu malah harus sih ada teman yang kayak gitu. Apalagi dengan beliau yang sangat bucin gitu kan. Sedangkan kalau jatuh cinta tuh mata udah apa ya, udah ketutup aja kan. Jadi udah buta gitu. Jadi kayaknya alangkah baiknya punya teman yang seperti Diska gitu. Davina Karamo, itu tepuk tangan untuk Davina. Terima kasih. Kita ke Cinta Brian. Cinta sebagai yoga di sini kan kayaknya sosok leader yang melekat banget nih di sini. Gimana kamu berproses untuk masuk ke dalam karakter yoga, Cinta? Silakan. Halo semuanya teman-teman media, thank you udah sempetin waktunya ya. Aku sebagai leader memang biasanya kan aku di rumah juga anak pertama betul kan? Tapi ya sebenarnya aku sama yoga ini lumayan mirip. Karena aku kebetulan sebagai anak pertama, saking ngurusin orang aku sampai lupa ngurusin diriku sendiri. Sama yoga juga kayak gitu deh. Yang komen pas tahu sama Bang Fadi. Masuk terus ini. Masuk terus Bang Fadi. Jadi ya di sini tuh sampai lupa gitu tanggung jawab aku untuk jagain mereka semua, saking karena lebih mendengarkan Awindia ya jadi terbengkalai semuanya, lebih ke mengorbankan yang lain karena lupa gitu. Kadang kalau misalnya kita di situasi tergencet, kita kadang-kadang nggak bisa rasional, nggak bisa mikirin diri sendiri yang kita perlu apa, harusnya fokus, tapi karena ricuh jadi ikut aja. Itu yang bahaya sih sebenarnya sebagai leader. Tantangan terberat kamu syuting di tengah hutan dengan teknis yang juga intens tuh gimana, Cinta? Boleh ceritakan? Tantangannya lumayan ya seperti yang Azela bilang tadi, dingin sih, lebih kenahan supaya giginya nggak lumayan itu sih. Tapi benar-benar karena teman-teman semua seru ya, jadi ketawa itu bikin hangat loh. Ketawa itu menghangatkan badan. Jadi ketika kita dingin terus kita ngobrol bercanda tuh, ketawa tuh panas badannya. Jadi terbantu lah di situ. Yes, dan ada satu plot twist yang gak boleh dibocorin ya sama teman-teman ya dari karakter yoga, nanti bisa disaksikan mungkin mulai tanggal 6 ya. Gimana plot twistnya karakter yoga di akhir-akhir. Tepuk tangan untuk Cinta Brian, thank you. Kita ke Mika ya kan, Mika. Jadi penyejuk untuk teman-teman yang ada di sini. Setia kawan, support system yang paling dibutuhkan dalam pertemanan. Lu gimana saat dapat karakter ini, dapat karakter yang pokoknya teman apa, ayo gue support gitu. Tapi dengan cara lo sendiri gitu, tuh gimana sih Mik? Boleh ceritakan gak berproses dengan karakter ini? Karena mungkin Mojo sama Mika juga agak dekat karakternya. Kayak aku juga suka banget nongkrong, bahkan ngumpulin teman-teman juga suka banget. Takutnya juga sama kan, takut, cuma kalau Mojo takut hantu, kalau gue takut saldo gue bisa cepet nih. Itu takut ya. Itu takut. Jujur. Cuma itu sih pendalaman karakternya ya itu doang sih, bagi karena gue juga suka nongkrong. Mojo juga selalu support sama teman-temannya. Yes. Apa arti support system kalau untuk seorang Mika yang diberikan oleh Mojo di sini?
Mau sesusah apapun, setakut apapun, kalau sudah sama sahabat atau orang yang penting, usahain kasih waktu sih. Gitu ya, Mika, tepuk tangan untuk Mika, keren banget. Statement terakhir bisa buat dikutip, dijadiin klip di TikTok itu lah. Hey, Mika bijak banget ya. Mika bijak banget nih kali ini, luar biasa. Terima kasih Mik. Kita ke Fonzi, itu udah adegan-adegannya intens untuk Fonzi di sini. Fonzi boleh ceritakan dong gimana kamu mempersiapkan untuk pola fisik, olah tubuh saat adegan-adegan intens, apalagi pada saat ketempelan tadi, Fonzi, silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih semua media sudah datang di tengah hujan yang sedikit badai tadi. Semoga suka filmnya ya tadi nonton. Suka banget ya? Oke, kita pastinya aku dan teman-teman cast lain ada beberapa kali workshop, disuruh latihan beberapa adegan kesurupannya juga, latihan pernafasan banyak dan latihan olah tubuh juga. Disuruh, aku ingat banget waktu itu Pak Yose pernah nyuruh aku untuk coba kayang, coba ini, coba itu, mungkin buat biar aku bisa mengeksplor gitu ya gerakan-gerakan yang sebelumnya mungkin aku nggak pernah, tiba-tiba aku mau kayang gitu kan nggak pernah. Jadi setelah itu juga lebih dieksplor dan banyak ngobrol juga sih sama Pak Yose dan teman-teman lain kayak kira-kira anaknya gimana ya, dan aku juga senang banget yang lain support, jadinya saat melakukan scene kayak lebih nggak terpressure gitu. Yes. Lebih sulit apa pada saat mendalami olah tubuh saat ketempelan atau membacakan aksara Jawa tadi? Itu menantang banget dan itu bagus banget juga kan? Jujur menurut aku dua-duanya sulit karena aku nggak bisa bahasa Jawa kan. Tapi ya untungnya itu kita ada banyak sesi latihan, workshop, dan reading, jadi diulang-ulang. Aku juga udah ngapalin kayak bahasa Jawa itu cukup lama sebelum syuting, jadi kayak udah nempel di kepala. Jadi pas ngelakuin scene-nya lebih mudah. Itu sih, mungkin jawabannya banyak latihan aja. Masih hafal sampai sekarang katanya? Contohin. Itu atau ini kayang. Atau kayaknya Mas? Kayang mungkin enggak, sayang mungkin ya. Itu masuk lagi. Itu titipan Mika tadi, tanyain Bang nanti masih hafal apa enggak. Fonzi, terima kasih, tepuk tangan untuk Fonzi. Kita ada Tommy juga, Tom sebagai kekasih yang dicari oleh kekasihnya segitu bucinnya gitu ya. Lo memaknai karakter ini gimana sih? Devil itu lo maknai seperti apa sampai di pacar lo rela melakukan apapun untuk lo gitu, silakan. Ya sebelumnya halo semua, thank you udah datang nih. Untuk pertanyaannya sebenarnya lebih antara nanya ke Devlin apa ke Tommy sendiri sih? Ya ke Devlin dulu deh. Enggak, karena sama-sama gitu loh, maksudnya maknai arti apa ya, kasih sayang sama seseorang tuh di cerita Devlin dan Awindia ini apa ya, makna cinta tuh sampai diuji, sampai terpisah jarak dan waktu, tapi tetap dikorbanin ya, maksudnya tetap nyari sampai ke gunung dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut gue pribadi jangan pernah nyanyain waktu atau cinta atau sayang sama seseorang sampai nunggu orangnya baru nggak ada gitu. Iya tuh luar biasa. Jadi ini gengsi bijak ya mau saya. Jadi intinya selagi ada waktu masih sama kalian, masih bisa ketemu, tetap mungkin orang tua atau saudara atau siapapun atau pacar. Itu ya kalian harus ngasih waktu. Kalau kata Pak Jose, apa sih, romance itu harus pakai effort. Tepuk tangan dong. Romance itu harus pakai effort ya. Jadi siapapun yang lagi ada di sekitar kita, orang yang kita sayang, manfaatin sebaik-baiknya ya. Gitu, Terima kasih. Terima kasih.